Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ثم إلى حضرة آبائه ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين، خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين، شيخ عمرو الكريم جيلاني، إبراهيم الدسوقي، أبي حسن شادي، شيخ الإمام النووي، شيخ محمد القادر عيسى. ثم هذا هديتنا خصوصا من أهل هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia, sehingga kita semua dapat kembali berjumpa, berkumpul di tempat ini di dalam rangka menghidupkan majelis ilmu dengan satu harapan, semoga duduknya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala,
menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya. Setelah beberapa bulan ini saya absen pas Ramadan, dan mungkin bulan lalu saya juga tidak bisa mengisi karena kebetulan ada agenda yang cukup lama. Kemarin saya hampir 1 bulan lebih itu berada di Malaysia, berjumpa dengan teman-teman para asatidz, para guru, alumni Azhar Mesir, dan kami membuat program di sana dakwah dari kampung ke kampung. Alhamdulillah, subhanallah, banyak pengalaman-pengalaman besar yang kami dapat dari proses perjalanan safari dakwah kami. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki pertengahan daripada bulan apa? Dzulhijjah. Kirain masih ada yang enggak hafal bulannya. Karena seringnya kita hafal bulan Masehi, bulan Dzulhijjahnya sering terlupa. Bulan Dzulhijjah adalah termasuk salah satu bulan yang disebut dalam Al-Quran termasuk kategori dalam Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan haram Al-Hurum. Di antaranya Ashhurul Hurum ini sebagaimana firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr. Yang pertama bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan nanti masuk kepada bulan Muharram. Di bulan Dzulhijjah ini ternyata ada beberapa hadis yang mengkategorikan bahwa bulan ini termasuk daripada a'dhamus syuhur, a'dhamul ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang termasuk a'dham, termasuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa ayyamul 'ashr, kecuali hari yang 10. Fa'akthiru minat tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih. Maka kata Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian untuk membaca zikir, di antaranya dalam memperbanyak dengan tahlil kalimat lafzul jalalah, ismul a'zam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian juga dengan tasbih dan takbir. Para ulama semua sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayyamul ashr ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr, di mana disebutkan Allah bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan juga malam-malam yang 10. Maka ulama sepakat yang 10 malam ini adalah dari mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Setiap Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an
mengawali firman-Nya dengan harful qasam, sumpah, maka hampir dipastikan waktu-waktu yang Allah menyebutnya dengan kalimat sumpah itu waktu yang istimewa. Wal fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, berarti waktu fajar ini istimewa. Istimewa nggak? Istimewa, Masya Allah. Ini bapak-bapak orang pilihan yang Allah pilih bisa bangun lebih pagi. Betapa banyak saudara kita yang sulit Pak untuk bangun pagi, betul? Bahkan kita merasakan atmosfer di waktu pagi itu lebih segar, ya. Makanya ini kalau kita keluar dari rumah waktu pagi, kita menghirup udara pagi itu, oh Masya Allah. Apalagi kalau yang bisa punya amalan mandi sebelum subuh. Jadi kesehatan, pakar kesehatan pernah saya baca komentarnya, itu salah satu yang bisa bikin asbab badan sehat itu adalah mandi sebelum subuh. Mujahadah nggak mandi sebelum subuh, Pak? Insya Allah ya. Maksudnya mujahadah itu berat apa enggak? Lumayan berat kalau yang nggak terbiasa. Beberapa lalu saya baca postingan, ternyata itu bisa menghilangkan rematik, asam urat dan asam-asam yang lainnya, kecuali asam garam kehidupannya. Ya kita coba lah, ini kan bagian dari ikhtiar ya. Terutama kita yang diuji dengan penyakit ya, mudah-mudahan nanti dipelajari lah bagaimana teknisnya. Ada cara-caranya mulai mandinya dari bawah ya. Ini menandakan bahwa waktu fajar ini waktu istimewa ya. Dimana kenapa kita merasakan udara seger ya, sampai ada yang bilang begini, karena kalau waktu fajar itu orang-orang munafik belum pada bangun. Ya. Jadi atmosfernya masih seger gitu. Tapi kalau udah mulai orang pada bangun, tapi saya tadi jalan kemari udah ramai juga tuh di pinggir jalan tuh. Ya. Boro-boro mau ke masjid, udah sibuk dengan buka tenda pagi-pagi. Ya. Kita jadi teringat dengan satu hadis Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, barang siapa man kana fil hammahu ghammahu, ya, barang siapa yang ketika dia bangun tidur udah mikirin urusan-urusan dunia. Ini maaf, ini hadis Rasulullah, isinya agak pedas ya, cuma nggak apa-apa. Sampai Rasulullah katakan, ja'alallahu, Allah jadikan ya, kalau orang bangun tidur udah mikirin dunia, boro-boro ingat zikir, baca doa setelah tidur, boro-boro dia berpikir untuk sholat tahajud, udah mikirin urusan dunia, ya termasuk buka HP dunia bukan ya? Itu kita bangun tidur kadang-kadang konsennya HP ini WA udah numpuk kan gitu ya. Maaf ya. Saya juga kadang-kadang begitu, apa aja. Tapi kalau ingat hadis ini, Allah akan jadikan urusan-urusannya ini bukan tambah beres, Pak. Wa man kanatil hammahu ghammahu akhirah hammahu aw ghammahu, tapi sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang baru bangun tidur itu dia risaukan tentang masalah dia belum sholat tahajud, belum sholat witir, ingat kepengen sedekah waktu fajar, maka Allah akan jadikan masalah-masalahnya Allah akan selesaikan dengan segera. Itu satu poin tentang keutamaan waktu fajar, waktu subuh, Pak ya. Bahkan banyak ulama-ulama yang menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya waktu subuh. Maka kata Allah ketika mengucapkan wal fajr wa layalin ashr, artinya waktu subuh itu waktu istimewa. Termasuk wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Dijelaskan oleh Allah bagaimana orang-orang yang telah mampu mengkondisikan waktunya, hari-harinya membagi dia dengan antara urusan dunia dan akhirat, dia terus ya, dalam tautkan hati kepada Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Nah, di 10 hari terakhir ini ada beberapa amalan-amalan yang istimewa, para hadirin sekalian. Sebelum kita masuk ke bab ya, nggak apa-apa, ini sekedar mukadimah karena saya pun sudah cukup lama nggak berjumpa. Dan di antara amalan-amalan istimewa di bulan Dzulhijjah ini yang pertama, di mana pelaksanaan ibadah haji.
dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Kalau ada orang yang berangkat melaksanakan haji di bulan Maulid, hampir dipastikan hajinya bukan ke Mekah itu. Ya, hajinya mungkin ke Liliang. Nah, dulu di Liliang ada miniatur Ka'bah. Itu tahun-tahun 90-an ya, mungkin bapak-bapak yang belum di sini. Dulu saya ingat sekali kalau orang ke Liliang pada berangkat haji. Waduh, enak benar saya bilang. Berangkat hajinya nggak jauh. Jadi bulan haji saja ditentukan itu. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah dipanggil oleh Allah dan dia diberikan kemudahan untuk menaikkan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini pembahasannya banyak. Intinya pelaksanaan ibadah haji terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bulan Dzulhijjah ini di mana semua jamaah yang melaksanakan ibadah haji harus melakukan wukuf di Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-hajju Arafah, bahwa haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Maka waktu wukuf di Arafah adalah waktu yang mustajab ya untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji, termasuk kita yang di Indonesia pun boleh. Jadi waktu-waktu saat jamaah wukuf kita juga melakukan doa yang sama dengan memperbanyak zikir-zikir. Jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan satu tujuan. Apa satu tujuannya? Mereka membaca talbiyah, menghinakan dirinya dengan menggunakan pakaian putih. Yang laki-laki nggak gunakan celana dalam, tidak gunakan kaos dalam, menggambarkan ini adalah miniatur saat nanti kita menghadapi di mana padang Arafah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan-amalan di hari tasyrik itu sangat bagus sekali untuk kita dawamkan. Jangan lewatkan waktu-waktu mustajab, terutama saat melakukan wukuf di Arafah buat jamaah haji. Kemudian yang berikutnya ada amalan lain, amalan kurban. Ya, alhamdulillah di sini berapa puluh sapi potong kemarin? Mereka ya? 16 sapi, masya Allah ya. Alhamdulillah. 16 sapi dengan 50 kambing. 27. Alhamdulillah. Syiar ya. Dan ternyata syariat kurban ini secara kesimpulan ya, walaupun ini bagian dari tapak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala uji keimanan Nabiullah Ibrahim dengan proses kurban ini. Bagaimana seorang nabi yang mencintai anaknya? Nabi Ismail itu anak yang didamba-dambakan, anak yang diimpikan siang dan malam. Ketika diberi anak oleh Allah, diuji Nabi Ibrahim bagaimana diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ini ujian model seperti ini, ujian yang berat, betul. Tidak ada orang yang merelakan anaknya untuk disembelih. Bapak-bapak kalau dapat wahyu kayak begini paling ngomong sama anaknya juga nggak berani kan. Saya bakal dibalas sama anak zaman sekarang, bapak aja dulu yang disembelih, kenapa mesti saya? Tapi subhanallah, karena Nabi Ismail anak yang saleh, ketika mendengar perintah, ya abati inni ara fil manami an adbahuka fanzur madza tara ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi semalam Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Lalu apa jawaban dari seorang anak yang saleh ini? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, kalau memang ini benar-benar perintah Allah, lakukan wahai ayah. Jangan kau ragu, jangan kau gentar. Ini perintah Allah, lakukan. Subhanallah. Ini kita belajar bagaimana ya, begitu hebatnya, yakinnya Nabi Ibrahim dengan yakinnya Nabiullah Ismail. Jadi perintah kurban ini adalah perintah yang merupakan gambaran bahwa tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan, baik itu mereka yang menjalani dari kalangan para nabi dan para rasul,
kecuali dengan sebuah pengorbanan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini di antara amalan-amalan yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah ini, sehingga semua amalan-amalan terkumpul di dalam bulan Dzulhijjah ini yang terus kita perlu ikhtiarkan semaksimal mungkin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita sesuai dengan tema pada hari ini ya. Insyaallah kita masuk pembahasan tentang tasawuf ya. Masih berkaitan dengan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf yang disusun oleh Syekh Imam Abdul Qadir Isa. Pada hari ini kita akan membahas satu bab tentang sifat-sifat orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tariqah al-wusul ila Allah. Jalan untuk menuju kepada Allah. Di dalam kitab ini dibahas begitu banyak sifat-sifat yang tentu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil berkahnya, kita baca ya sedikit dari beberapa kalimat dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-ridha, bermula ini bab menerangkan tentang sifat ridha. Arrafal ulama ar-ridha ta'rifatun muta'addidatun. Para ulama memberikan definisi tentang sifat ridha ini dengan satu definisi ataupun dengan berbagai macam definisi yang beragam. Berbagai macam definisi yang beragam dari mulai lughatan wastilahan, secara bahasa ataupun secara istilah. Wa kullu wahidin takallama ala hasbi masyru', ala hasbi maqamih. Dan setiap ulama mereka berbicara ataupun menyampaikan definisi tentang ridha berdasarkan pemahaman masing-masing dari sisi ilmu. Ulama tauhid dalam menafsirkan kata ridha memiliki perbedaan, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau menjabarkan tentang takwa, yaitu al-khauf minal jalil wal ridha bil qalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi karena ulama-ulama memiliki berbagai macam beda pendapat, maka kita akan ambil daripada beberapa ulama yang masyhur. Wa ahammuha ma qalahu as-Sayyid Abdul Qadir Isa fi ta'rifatihi. Kita akan ambil dari satu pendapat seorang ulama dalam kitab ini. Apa itu ridha? Ar-ridha sururul qalbi bi murril qada. Sifat ridha adalah merupakan gambaran tentang hamba-hamba Allah yang telah diberikan satu keyakinan tentang qada baik dan buruk yang menimpa kepada mereka, namun saat mereka menerima ketentuan tersebut, sururul qalbi, mereka menerimanya dengan hati yang senang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Ini poinnya di sini. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam level ini, dia sudah menyatakan dalam dirinya bahwa semua ketentuan-ketentuan Allah, meskipun menurut pandangan dia itu tidak baik, kita pahami bahwa semua ketentuan Allah itu sebetulnya tidak ada yang tidak baik, Pak. Betul. Semuanya baik, kullu lahu khair. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kita merasa mencintai sesuatu menurut kita yang lebih dominan banyak hawa nafsunya, menurut kita baik, padahal menurut Allah tidak. Ataupun sebaliknya, yang menurut kita tidak baik
ternyata menurut Allah baik. Disinilah rahasianya. Dan kecenderungan kita sulit untuk menghadapi kondisi-kondisi ini. Kenapa? Karena kita diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang satu musibah, kita nggak bisa langsung menerima tuh. Yang muncul kenapa, dengan 1000 pertanyaan kenapa. Padahal musibahnya meninggal orang tua. Kenapa meninggalnya sekarang? Baru saya ngobrol tadi sama orang tua saya, dengan begitu nggak ada tanda-tanda dia mau meninggal, kan begitu. Kan muncul berbagai kenapa. Nah iya, orang meninggal kalau direncanakan makan enak ya. Meskipun yang namanya kematian itu rahasia, tapi ada beberapa hamba-hamba Allah yang dibocorkan dengan rahasia kematian tersebut. Sehingga ketika orang sudah merasakan takdir, ini sudah terjadi. Jadi sekali lagi, perbedaan antara ridha dengan ikhlas, di antaranya ridha itu sesuatu yang sudah terjadi dan menimpa kita. Artinya apa? Tidak ada pilihan sebetulnya. Tapi ketika berbicara tentang ikhlas, ikhlas itu lebih kepada kualitas daripada amal perbuatan kita. Dan itu bisa lebih mudah dideteksi. Tapi kalau yang namanya ridha, menjadikan sesuatu yang tidak enak menjadi enak. Kira-kira berat nggak? Berat, Pak. Oleh sebagian orang, ini sifat-sifat yang Masya Allah. Makanya makam radhiyallahu anhum wa radu'an, ini makam yang tertinggi, di mana ketika Allah ridha kepada kita, maka yang pertama ada dalam diri kita adalah mahabbah. Jadi inti munculnya sifat ridha disebabkan karena ada cinta. Orang kalau tidak cinta sulit untuk ridha, betul. Sebagai contoh lah, kita cinta dengan makhluk, ya contoh cinta dengan istri kita. Maka ketika kita bicara tentang cinta kepada istri, mahabbah kepada istri, seorang istri akan mendapatkan yang namanya ridha suami, betul. Dan ini puncak daripada target seorang istri, bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan ridhanya suami. Maka seorang suami tidak akan memberikan ridhanya kecuali ketika dia mengawali dengan cinta. Ya, makanya jadi suami jangan pelit-pelit juga sama istri kan. Kesian kan, udah capek bantu kita masih nggak ridho aja ya. Gua nggak ridho sama lu, macam-macam cerita. Ini bukannya kita tetap bagaimanapun istri bagian dari hidup kita, dan pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Jadi jangan sampai dia nggak bisa dapat ridhonya suami di dunia gara-gara kita terlalu membenci istri kita. Iya, nggak ada cinta gitu ya. Cintanya sudah hilang sehingga boro-boro ridho ya. Cintanya kan, ridho itu turunan daripada cinta. Orang kalau innal muhibba lil muhibbin muti'. Orang yang sudah mencinta kepada yang dicinta itu muti', dia bakal taat, patuh. Seperti hanya kita cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka dia akan ridho dengan apa yang Allah kasih, kan begitu. Allah kasih enak, lebih ridho. Enggak dikasih enak, juga ridho. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Makanya cinta kepada Allah dan Rasulnya masuk ke dalam makam yang tinggi juga. Termasuk orang-orang yang merasakan halawatul iman. Orang-orang yang merasakan manisnya iman, salah satunya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Dia akan memposisikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada yang lain. Itu yang pertama. Manisnya iman itu puncak. Orang kalau sudah merasakan manisnya sesuatu, ya, walaupun mungkin kata orang lain asam, ya, ada orang melihat ini orang musibah, lu nggak beres-beres, lu masalahnya nggak habis-habis. Selesai ini muncul lagi
sepertinya kita melihat dia itu teraniaya dengan musibahnya. Oh, ternyata sebaliknya. Dia nggak tahu bahwa ketika dia melihat saya dapat musibah, saya bisa merasakan halawatul iman. Yang ini mungkin sifatnya personal. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Sebab ada orang yang ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasakan kenikmatan. Dia merasakan Allah sayang sama dia. Dia merasakan Allah dekat dengan dia. Makanya dalam satu makalah dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-arifuna billah idza busitu akhwafa minhum. Ada orang-orang yang dekat dengan Allah ketika mereka dikasih ujian berupa masalah. Dikasih ujian berupa nikmat, dia takut akhwafa minhum kalau nikmat tersebut hanya dia dapat di dunia. Jadi ada orang-orang yang ketika dikasih masalah, yang dikasih nikmat, dia takut, Pak. Kalau kita dikasih nikmat senang, betul. Bahkan kita bilang bahwa ini berkah nih, dapat proyek triliunan. Padahal hasil korupsi sana sini dibilang berkah, iya kan? Ini kadang-kadang kita suka salah menafsirkan berkah itu seakan-akan dinilai dengan dunia gitu. Ada ustadz mobilnya 4 berkah nih, wih gitu. Padahal hari-hari ngarepin amplop jamaah anak mobil, ya sayang ya begitu. Saya kemarin di Malaysia, Masya Allah ketemu teman-teman. Ini sekedar cerita ya. Ternyata ada saudara-saudara kita yang memang Allah kasih kehidupan secara finansial bagus gitu. Ketemu teman imam masjid, datang ke rumahnya, Allah kasih dunia, imam masjid dunianya Allah cukupi, bahasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita suka berpikir juga, karena kadang-kadang dunia ini bisa jadi racun, Pak, kalau kita nggak siap kan gitu. Namun alhamdulillah beberapa teman-teman itu sampai ketika saya ke satu daerah namanya Johor itu, kami berjumpa dengan ulama-ulama di sana. Artinya para ustadz di sana itu keperluannya udah dicukupi sama Allah, ya. Keperluan dasar rumah, sandang papannya udah dicukupi lah, ya. Bahkan mereka waktu masa-masa kuliah dulu banyak mendapatkan beasiswa dari pemerintah, pinjaman yang meskipun nanti harus dipulangi, dikembalikan secara angsur setelah dia kerja. Tapi kalau nilainya bagus itu akan dibebaskan. Namun saya melihat ketika kondisi nyaman seperti ini, ternyata di Malaysia kasus narkoba cukup tinggi. Bahasanya orang yang nganggur aja mungkin digaji kan, artinya ada bantuan dari pemerintahnya. Nah ini bagian dari efek ya. Kita mungkin kadang-kadang berpikir kepingin sejahtera seperti negara-negara yang kita tahu pengangguran digaji, ya ternyata tetap Allah masih kasih. Allah masih tunjukkan kebesarannya dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Tidak selamanya ukuran itu akan menjadikan barometer ukuran keberhasilan seseorang. Tidak bisa ya. Makanya saya katakan tadi, keberkahan itu tidak bisa diukur dari sejauh mana kelihatan dunia kita gitu. Karena ada orang yang dunianya sederhana, Pak. Ketemu juga saya dengan teman-teman di sana yang hidupannya sederhana, tapi alhamdulillah, maksudnya istiqomah ke masjid, istiqomah ngisi taklim. Nah, ini bagian dari berkah. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita diberikan harta yang banyak oleh Allah, kemudian kebaikan bertambah, itulah berkah. Allah kasih kehidupan dunia yang cukup sederhana saja, tapi alhamdulillah anak-anak kuliahnya ada yang di luar negeri, ada yang hafal Al-Quran, itulah berkah. Jadi keberkahan inilah yang sedang kita cari. Maka di dalam pembahasan tentang riba ini, para ulama tadi sudah menyampaikan beberapa definisinya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa manisnya iman diantaranya adalah mencintai Allah melebihi daripada mencintai selain Allah. Kemudian juga dia mencintai saudaranya itu melebihi mencintai dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ayyakraha ayyauda ilal kufri. Dia merasa benci, kesel
dengan kemaksiatan dan kemunkaran. Artinya apa? Dia nggak mau lagi kembali kepada masa-masa jahiliyahnya. Ya, kita yang sudah diberikan Allah hidayah, yang sudah bertobat dengan dosa-dosa kita, kemudian Allah tunjukkan kita menjadi hamba yang istiqomah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ketika satu saat dia mau kembali kepada kemaksiatan, dia takut. Ya, makanya mas'uliyah amar ma'ruf nahi munkar itu ada di tangan kita, Pak. Dan ketika kita melihat kemunkaran yang dilakukan oleh seseorang, yang kita benci bukan orangnya, ya. Yang kita benci bukan sosoknya, tapi yang kita benci adalah amalnya. Sementara orangnya jadi lahan kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Ya, di sini. Jadi sekali lagi, kaitan antara ridha dengan amar ma'ruf nahi munkar ini bagian juga daripada sebuah proses yang perlu kita jalani. Karena orang itu sekarang ada 3 tipe, Pak, menghadapi amar ma'ruf nahi munkar ini. Ada orang yang masuk kategori ya, dia itu ya ta'arrad, artinya dengan kemungkaran itu marah. Kalau melihat kemungkaran, makanya jangan salah kalau ada orang ekspresi melihat kemungkaran, dia bisa mungkin kata-katanya agak sedikit tinggi gitu ya, marah, seperti halnya Rasulullah SAW pernah dalam beberapa khutbahnya itu beliau dengan nada tinggi ya, menunjukkan kemarahan beliau dengan kemungkaran. Namun ada orang yang di level kedua, ketika melihat kemungkaran itu ada biasa-biasa saja, bereaksi enggak. Jadi sukutul qalb, jadi hatinya adem aja, ya, enggak pro enggak kontra. Cuma yang model begini kita khawatir. Ketika kita melihat kemungkaran kemudian diam saja, khawatirnya diamnya itu kadang-kadang ada nuansa koalisi dengan kemungkaran. Ya, alhamdulillah. Ada orang udah nggak apa-apa, nggak usah biarin itu lah, dosa-dosa dia, urusan apa sih kita, kan gitu ya. Kadang-kadang kita ada orang melihat kemaksiatan terus kita mau tegur, nggak usah ikut campur, biarin aja itu urusan dia, begitu. Nggak taunya dia koalisi, temannya juga temannya mabok. Dia ngomongnya begitu, nggak usah dilarang, biarin aja, orang teman gua teman bareng minum. Ini kadang-kadang begitu. Ketika hati kita melihat kemungkaran itu diam, nah ini khawatir ada percik-percik kita juga mendukung dengan kemungkaran tersebut. Namun ada level yang ketiga, nah ini level yang masya Allah pilihan. Yang zuru bi'ainir rahmah. Ketika dia melihat kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya, maka dia akan melihat dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Nah, inilah hati-hati yang sudah terhiasi dengan sifat-sifat kelembutan dan kemuliaan. Nah, banyak ulama-ulama, terutama ulama-ulama di Indonesia itu modelnya yang seperti ini. Jadi ketika melihat kemungkaran, walaupun tidak bereaksi, tapi dia berusaha untuk mencari jalan seperti hanya Wali Songo. Kita dengar dulu dakwah Wali Songo kan modelnya begitu kan. Dia nggak langsung ini haram, ini bid'ah, ini nggak boleh, nggak ada. Zaman dulu Wali Songo strategi dakwahnya nggak begitu. Makanya masuk ke dalam adat-adat yang sudah dilakukan oleh orang-orang dulu sebelum Islam kan begitu. Nah, ini pola yang disebut tadi an-nadhru bi'ainir rahmah. Kita melihat kemungkaran itu dengan rahmat dan kasih sayang. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang maksiat itu ketika kita doain terus, disilaturahmiin terus tanpa putus asa, orang yang dapat hidayah, maka nanti hidayah tersebut juga akan kita rasakan. Kita mendapatkan yang disebut dengan mandalla ala khairin, orang-orang yang menjadi petunjuk kepada satu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri iman salah satunya adalah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah, dia akan memiliki sifat syukur di saat dia lapang. Di saat dia mendapatkan nikmat, maka dia akan memperbanyak syukurnya dengan lisan, dengan jawarih, dengan amal-amal saleh. Dia wujudkan syukur tersebut. Seperti halnya Rasulullah SAW
ketika ditanya oleh para sahabat saat beliau kakinya bengkak-bengkak melakukan ibadah salat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala an akuna 'abdan syakur. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini sementara dosa-dosamu sudah diampuni, engkau sudah menjadi kekasihnya Allah. Apa kata Rasulullah, apa enggak boleh kalau saya menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Nah, inilah salah satu pintu ya untuk kita masuk ke dalam sifat ridha. Kemudian yang berikutnya adalah sabar ketika mendapatkan ujian. Jadi kuncinya syukur, sabar, syukur dapat nikmat, sabar dapat ujian, dan yang ketiga terakhir ridha dengan segala ketentuan-ketentuan Allah. Perhatian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyak baik sangka kita kepada Allah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah, walaupun apa yang menimpa kita itu cukup berat. Ini penting. Ketika orang mendapatkan musibah, mendapatkan qada, ketentuan Allah yang tidak enak menurut mereka, maka saat itu akan muncul satu ujian berat di mana mampukah dia untuk tidak bersuudzon kepada Allah. Itu baiknya. Manakala dia mampu bertahan untuk tidak berburuk sangka kepada Allah, maka insya Allah inilah salah satu tahapan dia akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perbanyak kita melihat sisi hikmah dari peristiwa yang kita alami. Apapun bentuknya, musibah yang sampai, apapun bentuk musibah tersebut. Saya belum lama jumpa jamaah umroh yang saya bawa. Itu dia sampai di Jeddah, tiba-tiba Allah kasih sakit, Pak. Kakinya gak bisa berfungsi, ya kayak sekolah lumpuh gitu. Mungkin riwayat punya penyakit. Sampai di Mekah, waktu itu kita ke Mekah dulu, kemudian baru ke Madinah. Jamaah semua tawaf sa'i, dia nggak bisa karena memang kondisinya sudah langsung kita cari kursi roda. 4 hari 5 hari di sana, dia menangis, Pak. Curhat sama saya, Ustaz, kenapa kok Allah kasih saya sakitnya pas umroh? Padahal kemarin saya di bandara begitu senang, semangat mau umroh, tapi pas masuk Jeddah dikasih sakit. Sampai 2-3 hari mau pulang dia baru ada perubahan, bisa jalan. Saya bilang, Pak, ini kondisi yang berat yang Bapak harus hadapi. Tapi yakin semua ada hikmahnya. Akhirnya dia cerita, betul Ustaz, saya baru merasakan hikmahnya di hari yang kelima. Saya merenung muhasabah. Selama ini mungkin saya terlalu sombong dengan kesehatan saya. Sampai hari-hari saya banyak waktu saya jarang di rumah, kemana-mana. Dia kan seorang pejabat dinas pendidikan di satu kota. Saya jarang istirahat, Ustaz. Tidur saya juga kurang. Subhanallah. Ini sekarang dengan asbab Allah kasihnya, iya saya baru sadar. Allah ngingetin saya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, ada hak-hak tubuh kita yang mungkin sering kita langgar. Ya mungkin istirahatnya kurang, atau mungkin karena begitu semangat kerja, diingatkan dia dengan peristiwa itu. Sampai hari ke-7, alhamdulillah karena dia ikhtiar yakin. Satu, Pak, saya bilang, Bapak harus terima aja dulu. Jangan nggak terima, jangan buruk sangka sama Allah. Subhanallah, hari ke-7 Allah kasih sembuh. Kita ajak ke depan Masjidil Haram, sholat taubat, minum air zam-zam, terapi. Alhamdulillah beberapa hari sebelum pulang dia dikasih sembuh. Jadi cuma diuji segitu aja. Cuman Allah kepengen ngasih tarbiyah sama orang ini, dia seuzon gak sama Allah dengan peristiwa ini. Ternyata dia dapat pelajaran walaupun awalnya dia gak terima. Nah ini contoh bahwa ketika kita menghadapi kondisi yang tidak enak dalam hidup kita, segera ingat bahwa Allah akan memberikan hikmah besar dari peristiwa ini. Apapun bentuknya, mau harta kita hilang, kendaraan hilang pun, harta kendaraan hilang pun, kita mesti baik sangka sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sebab mobil saya hilang, nanti mau didatangkan lagi mobil yang terbaik, kan begitu. Yang hilang Kijang tahun 70.
Doanya, ya Allah, Al-Fat tahun 2004 kan 2024 ini. Itu baik sangka kita kepada Allah ketika menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Jadi kembali kepada hikmah dari sebuah peristiwa tersebut. Ini diantara dua kiat-kiat untuk kita bisa belajar menjadi hamba-hamba yang ridha. Terakhir, dikatakan oleh salah seorang ulama dalam kitab Syarah Risalah Al-Qushairiyah, laisa ridha alla tahassu bil bala. Bukanlah ridha itu berarti kamu itu tidak merasakan bala ujian dari Allah. Innama ridha alla yata'arradu 'alal hukmi wal qada. Yang dimaksudkan dengan ridha di sini adalah kita tidak protes dengan segala keputusan-keputusan Allah yang diberlakukan kepada kita. Ini makna daripada hakikat ridha di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Jadi sekali lagi, ridha itu bukan berarti Allah nggak kasih masalah, ujian sama kita, enggak. Seperti hanya kita ridha dengan istri, bukan berarti istri itu nggak dikasih masalah, enggak, bukan begitu. Seperti hanya Allah ketika ridho dengan hambanya terus hambanya nggak dikasih masalah, enggak, tetap masalah itu dikasih sama Allah. Akan tetapi ketika masalah itu datang, kita nggak protes dengan keputusan Allah. Nah, ini hakikat daripada puncak daripada sifat ridha yang sedang kita ikhtiarkan. Kita semua sedang belajar, Pak, ya, sedang mencari, sedang berusaha bagaimana dengan sifat-sifat ini kita semakin kuat menghadapi ujian-ujian dalam hidup. Kita semakin yakin bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami ini ada Allah, dan Allah punya rahasia tersendiri. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja pembahasan kita tentang ridha. Masih ada waktu beberapa menit. Silakan para jemaah yang mau bertanya mungkin boleh. Fadhal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mencapai radhiyallahu anhu wa radhu'an. Dari kalimat khusyuk itu sama juga kita bisa mengikuti dari perintah wa atiu wa atiu rasul wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa itu bagaimana menggabungkan antara radhiyallahu anhu wa radhu'an dari kalimat khusyuk sama wa atiu rasul Wa Allah wa ati'ur rasul. Baik. Ridha itu sebetulnya bagian dari hasil ati Allah wa ati Rasul. Seseorang yang masuk ke dalam level mentaati Allah dan Rasulnya, itu bagian dia sedang mencari ridhonya Allah. Orang yang taat dalam melakukan perintah Allah, apapun bentuk perintah tersebut, ya, dalam kategori takwa, maka ketika kita bermujahadah dalam proses itu, ya, jadi intinya apa? Sebelum kita mendapatkan ridha Allah, ya, maka kita pun mesti ridha dengan Allah. Gitu. Kita mau dapat ridha Allah, maka kita pun mesti ridha dengan Allah. Dengan cara apa? Itu tadi, ati Allah wa ati Rasul. Kalau yang namanya ini kan bagian dari puncak ketakwaan kita kepada Allah, kan? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Dan ini bagian daripada taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Lalu siapa mereka orang-orang yang diberikan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah? Dialah mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut kepada Allah? Yaitu tadi orang yang senantiasa berusaha taat. Ya kan, Pak? Orang kalau takut sama orang, dia berusaha taat. Kita takut sama pemimpin kita, kita berusaha untuk mentaati, betul kan? Tapi kalau konsep takut kepada
kepada Allah, biasanya kalau kita takut kepada pemimpin atau mungkin takut kepada makhluk secara umum ya, makna daripada takut kita akan menjauh. Takut sama hewan buas kita menjauh. Tapi ketika kita takut kepada Allah, yang kita ikhtiarkan adalah dekat kepada Allah, berusaha pengen dekat. Nah ini bedanya takut sama makhluk dengan takut kepada Allah. Maka liman khasyya rabbah, orang-orang yang takut di sini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat kepada Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah salah satunya adalah ulama. Ulama yang maksudnya apa? Orang-orang yang tahu tentang ilmu, tahu tentang agama, tapi ya'malu bih, dia mengamalkan dengan ilmunya tersebut. Ya sekali lagi, yang dikatakan ulama ini, kan ulama juga terbagi, ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat kan begitu. Tapi intinya orang-orang yang takut adalah orang-orang yang telah mengetahui hukum-hukum Islam, mengetahui sifat-sifat Nabi, dia berusaha untuk mengamalkan daripada ilmunya tersebut. Jadi sekali lagi, kolerasi antara ati Allah wa ati Rasul hasilnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Dari mana Pak? Ya, jadi intinya di situ ya. Ada lagi? Allahumma shalli. Enggak. Ada? Kalau nggak ada, saya nanya. Cukup ya? Baik, para jamaah sekalian, sudah masuk waktu syuruk. Insyaallah nanti jangan lupa sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah. Tahun ini siapa jamaah sini yang berangkat haji? Ada yang berangkat? Oh, ada yang berangkat, jangan pulang lagi ada. Yang pakai visa ziarah ini nggak bisa masuk ke Arafah Mina. Saya juga hampir berangkat ini kemarin, cuman kebetulan saya ngurusnya visa yang cepat gitu ya, visa ziarah. Pas dapat berita di grup, waduh ini kayaknya visa ziarah lagi banyak masalah tahun ini. 30 orang jamaah teman saya masih tertahan di Jeddah, nggak bisa masuk. Cuman masalahnya memang kayaknya agak berat, ada beberapa jamaah yang memalsukan itu apa namanya aplikasi nusuk. Pengen jalan pintas begini ya, ngurusin haji. Kalau saya nggak menyalahkan, artinya visa itu kan dikeluarkan sama kedutaan orang yang berhak ya. Kalau saya berpikir gini, kalau memang visa ziarah atau yang lainnya itu tidak diperkenankan melaksanakan haji, kenapa dikeluarin gitu? Kan mestinya jangan dikeluarin ya. Tahulah ratusan orang bahkan ribuan orang ngambil visa ziarah, kalau nggak mungkin kalau mereka berusaha untuk masuk Arafah dengan visa tersebut, akhirnya diblokir kan, nggak bisa masuk pada Arafah. Tapi ada aja celahnya. Orang Indonesia pinter-pinter Pak. Bukan orang Indonesia doang Pak, orang Malaysia juga pada pakai visa begitu. Cuman akhirnya saya mundur karena jamaah saya tua-tua. Saya kasih pemahaman ke mereka, ya kondisinya lagi nggak aman tahun ini. Mudah-mudahan yang berangkat haji mau visa apa kayak ya, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan mereka kembali lagi ke tanah air dalam keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan kuota reguler nggak dikurang-kurangin. Oh, itu yang penting Pak. Kuota reguler jangan dikurangin karena banyak kuota reguler yang diperjualbelikan. Itulah Pak. Kadang-kadang pemerintah Saudi sebenarnya belajar dari orang kita, dari orang Indonesia. Kayak visa non kuota itu, visa furoda itu kan sebetulnya visa ekstra yang diberikan untuk tokoh-tokoh ustaz-ustaz. Akhirnya diperjualbelikan. Jadi orang Saudi belajar bisnisnya sebenarnya orang kita. Baik. Nah, sebelum kita tutup, ini ada pesanan, kita bacakan satu kali surat Al-Fatihah. Doa Fatihah ini untuk kita semua, mudah-mudahan yang bersedekah atas nama almarhumah Ibu Rusmini binti M. Joyo Suwigno, ibunda dari Bapak Wijayanto yang pada hari ini memberikan sedekah makan. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan oleh Ibu almarhumah, dan mudah-mudahan kita yang selalu kontribusi di masjid ini
diberikan selalu keberkahan rezekinya, dan terus diberikan tambah rezeki, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah.